Suasana di kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di Jalan Kebon Siri 1 Jakarta Pusat tampak sibuk pada Rabu sore setelah pergantian pimpinan lembaga tersebut. Area kantor dipadati kendaraan yang terparkir rapat termasuk sejumlah mobil berplat dinas yang diduga milik para pejabat. Pemandangan yang turut menjadi perhatian adalah keberadaan satu unit truk personel milik TNI dari Yonif 203 Arya Kamuning yang terparkir di halaman kantor BGN. Hingga kini belum diketahui secara pasti agenda terkait keberadaan armada militer tersebut. Meski demikian, situasi di lingkungan kantor terpantau tetap tertib dan kondusif. Kesibukan di kantor BGN terjadi setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Nani mengundurkan diri dari jabatannya karena akan menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri. Tak lama setelah dilantik, Sudaryono langsung mendatangi kantor BGN sekitar pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Kedatangannya disambut jajaran pejabat BGN termasuk Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari. Sudaryono menegaskan dirinya tidak memiliki waktu untuk bersantai. Ia menyatakan akan segera melakukan konsolidasi internal agar roda organisasi dan program Badan Gizi Nasional tetap berjalan optimal. Gila kali. Kita langsung kerja, langsung datang ke kantor, langsung kapan? Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG merupakan komitmen politik pemerintah yang tidak dapat dihentikan maupun dibubarkan. Pernyataan itu disampaikan dalam doorstop perdananya di kantor Badan Gizi Nasional Kebon Siri Jakarta Pusat pada Rabu 22 Juli menanggapi munculnya kritik yang meminta program tersebut dihentikan. Menurut Sudaryono, program makan bergizi gratis bukan sekedar program pemerintah biasa, melainkan amanat yang diberikan masyarakat melalui kemenangan Presiden Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden. Karena itu ia menilai usulan untuk menghentikan program MBG maupun membubarkan Badan Gizi Nasional tidak tepat dan bukan menjadi ranah kewenangannya. Sudaryono mengatakan fokus utama Badan Gizi Nasional saat ini bukan memperdebatkan kelanjutan program, melainkan memastikan pelaksanaan makan bergizi gratis berjalan dengan baik, aman, dan tepat sasaran. Ia juga menegaskan pemerintah berharap program tersebut mampu memberikan efek berantai yang positif terhadap perekonomian masyarakat, terutama bagi warga di pedesaan melalui peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan pelaku usaha lokal. Bahwa ada penyelewengan, ada pelanggaran hukum bahkan, dan juga ada hal-hal yang lain, ketidaktransparan yang selama ini ada. Maka ini harus menjadi perhatian bagi saya, khususnya sebagai kepala baru, untuk supaya bagaimana ini kita bisa kita selesaikan. Tadi ini saya cerita aja, kalau yang lain kan sebetulnya saya sudah bicara ya di istana tadi, beberapa pandangan saya, tapi mungkin kalau boleh saya tambahkan adalah terkait arahan saya yang di atas pada tim. Ya, yang pertama, saya sampaikan kepada tim bahwa kita mengetahui dan kita tahu, kita menyadari ada persoalan dan kita harus, we have to run into the problem. Kita harus mau menyelesaikan persoalan, tidak boleh kita lari dari masalah.
Maka saya ingin ya di sini ada yang barangkali menjadi pihak-pihak yang barangkali menjadi pihak yang diperiksa, kemudian diduga, ada juga sebagian yang sudah masuk sudah sebagai tersangka, ada yang jadi saksi dan lain-lain. Maka saya ingin yang urusan hukum adalah urusannya penegak hukum. Maka kita menyerahkan sepenuhnya investigasi, kita menyerahkan sepenuhnya penyelidikan dan penyidikan kepada penegak hukum yang sedang menegakkan hukum terkait tata kelola yang kemarin kita hadapi. Dan intinya saya sebagai kepala badan yang baru, kita support apapun yang menjadi kebutuhan dalam penegakan hukum kita akan berikan. Namun kita tidak boleh kemudian, maksud saya sampaikan kepada tim, kita tidak boleh kemudian tenggelam terhadap sikap pesimisme dan kemudian kita tidak bersemangat dalam melaksanakan pengabdian ini. Jadi saya ingin tim saya yang tadi itu, yang punya kasus hukum, mungkin yang jadi saksi, mungkin yang jadi tersangka dan lain-lain, diikuti proses. Ya, dan kita siap full support untuk penegakan hukum, tapi bahwa tim ini, badan gizi ini harus terus tetap bekerja dengan optimal. Maka saya ingin mengajak kepada seluruh tim untuk kita jangan larut terhadap pesimisme dan kesedihan ini. Jadi harus optimis, kita bisa selesaikan persoalan ini, dan kita yakin bahwa program ini baik dan bisa tata kelolanya kemudian kita perbaiki. Yang tadinya gelap harus jadi terang, yang tadinya mungkin nggak transparan harus transparan, yang tadinya mungkin manual tergantung sama person-person orang-orang tidak boleh lagi tergantung sama person-person, harus bisa by system, trust in system gitu. Saya mengatakan kalau tadinya mungkin semua sesuai arahan si ini, sesuai arahan si itu, nggak ada. Kita sesuai dengan juklak-juknis aturan dan sistem yang kita bangun, kita mengarah ke sana. Jadi saya mohon doa, mohon dukungan. Tentu saja ini tidak bisa overnight kemudian besok beres semua. Dan tentu saja saya khususnya bersama dengan tim semua siap mendengar masukan, siap mendengarkan satu informasi, input dari manapun, dari siapapun, termasuk dari awak media. Kalau ada misalnya dapur kok nggak benar misalnya, segera laporkan, kita langsung investigasi. Kita ingin menegakkan yang benar, kita tegakkan. Yang baik juga harus kita, jangan sampai 1-2 salah kemudian dianggap yang lain juga keliru. Saya ingin menyemangati tim saya, tidak boleh larut terhadap kesedihan, dan kita siap untuk menyelesaikan persoalan. Dan saya tentu saja mendengarkan sekali lagi inputan masukan dari semua stakeholder, semua, ya, dari mulai internal kita, dari mulai mitra, dari mulai siapapun itu, untuk supaya tata kelola ini bisa terlaksana dengan baik. Kalau misalnya ada yang atas nama kritik kemudian kritiknya sama dengan misalnya hentikan atau bubarkan MBG, bubarkan BGN, saya kira itu bukan kritik, bukan ranah kami untuk hentikan atau membubarkan BGN. Ya, makan bergizi adalah tender politiknya Presiden Prabowo. Direncanakan jauh-jauh hari, disampaikan di momen kampanye, dan kemudian beliau terpilih jadi presiden. Sehingga yang kita lakukan fokusnya adalah perbaikan tata kelola, menyediakan gizi yang baik dan aman bagi anak-anak kita, bagi ibu hamil, menyusui, dan lansia, dan memberikan efek positif terhadap perekonomian khususnya berada di desa-desa. Ini adalah program dari rakyat dan akan diberikan kepada rakyat. Ya. Suasana di kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di Jalan Kebon Siri 1 Jakarta Pusat tampak sibuk pada Rabu sore setelah pergantian pimpinan lembaga tersebut. Area kantor dipadati kendaraan yang terparkir rapat, termasuk sejumlah mobil berplat dinas yang diduga milik para pejabat. Pemandangan yang turut menjadi perhatian adalah keberadaan satu unit truk personel milik TNI dari Yonif 203 area Kamuning yang terparkir di halaman kantor BGN. Hingga kini belum diketahui secara pasti agenda terkait keberadaan armada militer tersebut.
Meski demikian, situasi di lingkungan kantor terpantau tetap tertib dan kondusif. Kesibukan di kantor BGN terjadi setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Nani mengundurkan diri dari jabatannya karena akan menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri. Tak lama setelah dilantik, Sudaryono langsung mendatangi kantor BGN sekitar pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Kedatangannya disambut jajaran pejabat BGN termasuk Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari. Sudaryono menegaskan dirinya tidak memiliki waktu untuk bersantai. Ia menyatakan akan segera melakukan konsolidasi internal agar roda organisasi dan program Badan Gizi Nasional tetap berjalan optimal. Kita langsung kerja, langsung datang ke kantor, langsung kapan? Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG merupakan komitmen politik pemerintah yang tidak dapat dihentikan maupun dibubarkan. Pernyataan itu disampaikan dalam doorstop perdananya di kantor Badan Gizi Nasional Kebon Siri, Jakarta Pusat pada Rabu 22 Juli, menanggapi munculnya kritik yang meminta program tersebut dihentikan. Menurut Sudaryono, program makan bergizi gratis bukan sekedar program pemerintah biasa, melainkan amanat yang diberikan masyarakat melalui kemenangan Presiden Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden. Karena itu ia menilai usulan untuk menghentikan program MBG maupun membubarkan Badan Gizi Nasional tidak tepat dan bukan menjadi ranah kewenangannya. Sudaryono mengatakan fokus utama Badan Gizi Nasional saat ini bukan memperdebatkan kelanjutan program, melainkan memastikan pelaksanaan makan bergizi gratis berjalan dengan baik, aman, dan tepat sasaran. Ia juga menegaskan pemerintah berharap program tersebut mampu memberikan efek berantai yang positif terhadap perekonomian masyarakat, terutama bagi warga di pedesaan melalui peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan pelaku usaha lokal. Bahwa ada penyelewengan, ada pelanggaran hukum bahkan, dan juga ada hal-hal yang lain, ketidaktransparan yang selama ini ada. Maka ini harus menjadi perhatian bagi saya, khususnya sebagai kepala baru, untuk supaya bagaimana ini kita bisa kita selesaikan. Tadi ini saya cerita aja, kalau yang lain kan sebetulnya saya sudah bicara ya di istana tadi, beberapa pandangan saya, tapi mungkin kalau boleh saya tambahkan adalah terkait arahan saya yang di atas pada tim. Ya, yang pertama, saya sampaikan kepada tim bahwa kita mengetahui dan kita tahu, kita menyadari ada persoalan dan kita harus, we have to run into the problem. Kita harus mau menyelesaikan persoalan, tidak boleh kita lari dari masalah. Maka saya ingin ya di sini ada yang barangkali menjadi pihak-pihak yang barangkali menjadi pihak yang diperiksa, kemudian diduga, ada juga sebagian yang sudah masuk sudah sebagai tersangka, ada yang jadi saksi dan lain-lain. Maka saya ingin yang urusan hukum adalah urusannya penegak hukum. Maka kita menyerahkan sepenuhnya investigasi, kita menyerahkan sepenuhnya penyelidikan dan penyidikan kepada penegak hukum yang sedang menegakkan hukum terkait tata kelola yang kemarin kita hadapi. Dan intinya
saya sebagai kepala badan yang baru, kita support apapun yang menjadi kebutuhan dalam penegakan hukum kita akan berikan. Namun kita tidak boleh kemudian, maksud saya sampaikan kepada tim, kita tidak boleh kemudian tenggelam terhadap sikap pesimisme dan kemudian kita tidak bersemangat dalam melaksanakan pengabdian ini. Jadi saya ingin tim saya yang tadi itu, yang punya kasus hukum, mungkin yang jadi saksi, mungkin yang jadi tersangka dan lain-lain, diikuti proses. Ya, dan kita tidak akan, kita siap full support untuk penegakan hukum, tapi bahwa tim ini, Badan Gizi ini harus terus tetap bekerja dengan optimal. Maka saya ingin mengajak kepada seluruh tim untuk kita jangan larut terhadap pesimisme dan kesedihan ini. Jadi harus optimis, kita bisa selesaikan persoalan ini, dan kita yakin bahwa program ini baik dan bisa tata kelolanya kemudian kita perbaiki. Yang tadinya gelap harus jadi terang, yang tadinya mungkin nggak transparan harus transparan, yang tadinya mungkin manual tergantung sama person-person orang-orang tidak boleh lagi tergantung sama person-person, harus bisa by system, trust in system gitu. Saya mengatakan kalau tadinya mungkin semua sesuai arahan si ini, sesuai arahan si itu, nggak ada. Kita sesuai dengan juplak-juplis aturan dan sistem yang kita bangun. Kita mengarah ke sana. Jadi saya mohon doa, mohon dukungan. Tentu saja ini tidak bisa overnight, kemudian besok beres semua. Dan tentu saja saya khususnya bersama dengan tim semua siap mendengar masukan, siap mendengarkan satu informasi, input dari manapun, dari siapapun, termasuk dari awak media. Kalau ada misalnya dapur kok nggak benar misalnya, segera laporkan. Kita langsung investigasi. Kita ingin menegakkan yang benar, kita tegakkan. Yang baik juga harus kita, jangan sampai 1-2 salah kemudian dianggap yang lain juga keliru. Saya ingin menyemangati tim saya, tidak boleh larut terhadap kesedihan, dan kita siap untuk menyelesaikan persoalan. Dan saya tentu saja mendengarkan sekali lagi inputan masukan dari semua stakeholder, semua. Ya, dari mulai internal kita, dari mulai mitra, dari mulai siapapun itu, untuk supaya tata kelola ini bisa terlaksana dengan baik. Kalau misalnya ada yang atas nama kritik, kemudian kritiknya sama dengan misalnya hentikan atau bubarkan MBG, bubarkan BGN, saya kira itu bukan kritik, bukan ranah kami untuk hentikan atau membubarkan BGN. Ya, makan bergizi adalah tender politiknya Presiden Prabowo. Direncanakan jauh-jauh hari, disampaikan di momen kampanye, dan kemudian beliau terpilih jadi presiden. Sehingga yang kita lakukan fokusnya adalah perbaikan tata kelola, menyediakan gizi yang baik dan aman bagi anak-anak kita, bagi ibu hamil, menyusui, dan lansia, dan memberikan efek positif terhadap perekonomian khususnya berada di desa-desa. Ini adalah program dari rakyat dan akan diberikan kepada rakyat. Ya. Suasana di kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di Jalan Kebon Siri 1 Jakarta Pusat tampak sibuk pada Rabu sore setelah pergantian pimpinan lembaga tersebut. Area kantor dipadati kendaraan yang terparkir rapat, termasuk sejumlah mobil berplat dinas yang diduga milik para pejabat. Pemandangan yang turut menjadi perhatian adalah keberadaan satu unit truk personel milik TNI dari Yonif 203 area Kamuning yang terparkir di halaman kantor BGN. Hingga kini belum diketahui secara pasti agenda terkait keberadaan armada militer tersebut. Meski demikian, situasi di lingkungan kantor terpantau tetap tertib dan kondusif. Kesibukan di kantor BGN terjadi setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Nani mengundurkan diri dari jabatannya karena akan menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri. Tak lama setelah dilantik, Sudaryono langsung mendatangi kantor BGN sekitar pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Kedatangannya disambut jajaran pejabat BGN termasuk Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari.
Sudaryono menegaskan dirinya tidak memiliki waktu untuk bersantai. Ia menyatakan akan segera melakukan konsolidasi internal agar roda organisasi dan program Badan Gizi Nasional tetap berjalan optimal. Gila kali. Kita langsung kerja, langsung datang ke kantor, langsung dapat. Gokil. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG merupakan komitmen politik pemerintah yang tidak dapat dihentikan maupun dibubarkan. Pernyataan itu disampaikan dalam doorstop perdananya di kantor Badan Gizi Nasional Kebon Siri, Jakarta Pusat pada Rabu 22 Juli, menanggapi munculnya kritik yang meminta program tersebut dihentikan. Menurut Sudaryono, program makan bergizi gratis bukan sekedar program pemerintah biasa, melainkan amanat yang diberikan masyarakat melalui kemenangan Presiden Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden. Karena itu ia menilai usulan untuk menghentikan program MBG maupun membubarkan Badan Gizi Nasional tidak tepat dan bukan menjadi ranah kewenangannya. Sudaryono mengatakan fokus utama Badan Gizi Nasional saat ini bukan memperdebatkan kelanjutan program, melainkan memastikan pelaksanaan makan bergizi gratis berjalan dengan baik, aman, dan tepat sasaran. Ia juga menegaskan pemerintah berharap program tersebut mampu memberikan efek berantai yang positif terhadap perekonomian masyarakat, terutama bagi warga di pedesaan melalui peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan pelaku usaha lokal. Bahwa ada penyelewengan, ada pelanggaran hukum bahkan, dan juga ada hal-hal yang lain, ketidaktransparan yang selama ini ada. Maka ini harus menjadi perhatian bagi saya, khususnya sebagai kepala baru, untuk supaya bagaimana ini kita bisa kita selesaikan. Tadi ini saya cerita aja, kalau yang lain kan sebetulnya saya sudah bicara ya di istana tadi, beberapa pandangan saya, tapi mungkin kalau boleh saya tambahkan adalah terkait arahan saya yang di atas pada tim. Ya, yang pertama, saya sampaikan kepada tim bahwa kita mengetahui dan kita tahu, kita menyadari ada persoalan dan kita harus we have to run into the problem. Kita harus mau menyelesaikan persoalan, tidak boleh kita lari dari masalah. Maka saya ingin ya di sini ada yang barangkali menjadi pihak-pihak yang barangkali menjadi pihak yang diperiksa, kemudian diduga, ada juga sebagian yang sudah masuk sudah sebagai tersangka, ada yang jadi saksi dan lain-lain. Maka saya ingin yang urusan hukum adalah urusannya penegak hukum. Maka kita menyerahkan sepenuhnya investigasi, kita menyerahkan sepenuhnya penyelidikan dan penyidikan kepada penegak hukum yang sedang menegakkan hukum terkait tata kelola yang kemarin kita hadapi. Dan intinya saya sebagai kepala badan yang baru, kita support apapun yang menjadi kebutuhan dalam penegakan hukum kita akan berikan. Namun kita tidak boleh kemudian, maksud saya sampaikan kepada tim, kita tidak boleh kemudian tenggelam terhadap sikap pesimisme dan kemudian kita tidak bersemangat dalam melaksanakan pengabdian ini. Jadi saya ingin tim saya yang tadi itu, yang punya kasus hukum, mungkin yang jadi saksi, mungkin yang jadi tersangka dan lain-lain, diikuti proses. Ya, dan kita tidak akan, kita siap full support untuk penegakan hukum, tapi
bahwa tim ini, Badan Gizi ini harus terus tetap bekerja dengan optimal. Maka saya ingin mengajak kepada seluruh tim untuk kita jangan larut terhadap pesimisme dan kesedihan ini. Jadi harus optimis, kita bisa selesaikan persoalan ini, dan kita yakin bahwa program ini baik dan bisa tata kelolanya kemudian kita perbaiki. Yang tadinya gelap harus jadi terang, yang tadinya mungkin nggak transparan harus transparan, yang tadinya mungkin manual tergantung sama person-person orang-orang tidak boleh lagi tergantung sama person-person, harus bisa by system, trust in system gitu. Saya mengatakan kalau tadinya mungkin semua sesuai arahan si ini, arahan si itu, nggak ada. Kita sesuai dengan juklak-juknis aturan dan sistem yang kita bangun, kita mengarah ke sana. Jadi saya mohon doa, mohon dukungan. Tentu saja ini tidak bisa overnight kemudian besok beres semua. Dan tentu saja saya khususnya bersama dengan tim semua siap mendengar masukan, siap mendengarkan satu informasi, input dari manapun, dari siapapun, termasuk dari awak media. Kalau ada misalnya dapur kok nggak benar misalnya, segera laporkan. Kita langsung investigasi. Kita ingin menegakkan yang benar, kita tegakkan. Yang baik juga harus kita, jangan sampai 1-2 salah kemudian dianggap yang lain juga keliru. Saya ingin menyemangati tim saya, tidak boleh larut terhadap kesedihan, dan kita siap untuk menyelesaikan persoalan. Dan saya tentu saja mendengarkan sekali lagi inputan masukan dari semua stakeholder, semua, ya, dari mulai internal kita, dari mulai mitra, dari mulai siapapun itu, untuk supaya tata kelola ini bisa terlaksana dengan baik. Kalau misalnya ada yang atas nama kritik kemudian kritiknya sama dengan misalnya hentikan atau bubarkan MBG, bubarkan BGN, saya kira itu bukan kritik, bukan ranah kami untuk hentikan atau membubarkan BGN. Ya, makan bergizi adalah tender politiknya Presiden Prabowo. Direncanakan jauh-jauh hari, disampaikan di momen kampanye, dan kemudian beliau terpilih jadi presiden. Sehingga yang kita lakukan fokusnya adalah perbaikan tata kelola, menyediakan gizi yang baik dan aman bagi anak-anak kita, bagi ibu hamil, menyusui, dan lansia, dan memberikan efek positif terhadap perekonomian khususnya berada di desa-desa. Ini adalah program dari rakyat dan akan diberikan kepada rakyat. Ya. Suasana di kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di Jalan Kebon Siri 1 Jakarta Pusat tampak sibuk pada Rabu sore setelah pergantian pimpinan lembaga tersebut. Area kantor dipadati kendaraan yang terparkir rapat, termasuk sejumlah mobil berplat dinas yang diduga milik para pejabat. Pemandangan yang turut menjadi perhatian adalah keberadaan satu unit truk personel milik TNI dari Yonif 203 area Kamuning yang terparkir di halaman kantor BGN. Hingga kini belum diketahui secara pasti agenda terkait keberadaan armada militer tersebut. Meski demikian, situasi di lingkungan kantor terpantau tetap tertib dan kondusif. Kesibukan di kantor BGN terjadi setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Nani mengundurkan diri dari jabatannya karena akan menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri. Tak lama setelah dilantik, Sudaryono langsung mendatangi kantor BGN sekitar pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Kedatangannya disambut jajaran pejabat BGN termasuk Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari. Sudaryono menegaskan dirinya tidak memiliki waktu untuk bersantai. Ia menyatakan akan segera melakukan konsolidasi internal agar roda organisasi dan program Badan Gizi Nasional tetap berjalan optimal. Gila kali. Jadi, saya kira
Gokil. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG merupakan komitmen politik pemerintah yang tidak dapat dihentikan maupun dibubarkan. Pernyataan itu disampaikan dalam doorstop perdananya di kantor Badan Gizi Nasional Kebon Siri, Jakarta Pusat pada Rabu 22 Juli menanggapi munculnya kritik yang meminta program tersebut dihentikan. Menurut Sudaryono, program makan bergizi gratis bukan sekedar program pemerintah biasa, melainkan amanat yang diberikan masyarakat melalui kemenangan Presiden Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden. Karena itu ia menilai usulan untuk menghentikan program MBG maupun membubarkan Badan Gizi Nasional tidak tepat dan bukan menjadi ranah kewenangannya. Sudaryono mengatakan fokus utama Badan Gizi Nasional saat ini bukan memperdebatkan kelanjutan program, melainkan memastikan pelaksanaan makan bergizi gratis berjalan dengan baik, aman, dan tepat sasaran. Ia juga menegaskan pemerintah berharap program tersebut mampu memberikan efek berantai yang positif terhadap perekonomian masyarakat, terutama bagi warga di pedesaan melalui peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan pelaku usaha lokal. Bahwa ada penyelewengan, ada pelanggaran hukum bahkan, dan juga ada hal-hal yang lain, ketidaktransparan yang selama ini ada. Maka ini harus menjadi perhatian bagi saya, khususnya sebagai kepala baru, untuk supaya bagaimana ini kita bisa kita selesaikan. Tadi ini saya cerita aja, kalau yang lain kan sebetulnya saya sudah bicara ya di istana tadi, beberapa pandangan saya, tapi mungkin kalau boleh saya tambahkan adalah terkait arahan saya yang di atas pada tim. Ya, yang pertama, saya sampaikan kepada tim bahwa kita mengetahui dan kita tahu, kita menyadari ada persoalan dan kita harus, we have to run into the problem. Kita harus mau menyelesaikan persoalan, tidak boleh kita lari dari masalah. Maka saya ingin, ya di sini ada yang barangkali menjadi pihak-pihak yang barangkali menjadi pihak yang diperiksa, kemudian diduga, ada juga sebagian yang sudah masuk, sudah sebagai tersangka, ada yang jadi saksi dan lain-lain. Maka saya ingin yang urusan hukum adalah urusannya penegak hukum. Maka kita menyerahkan sepenuhnya investigasi, kita menyerahkan sepenuhnya penyelidikan dan penyidikan kepada penegak hukum yang sedang menegakkan hukum terkait tata kelola yang kemarin kita hadapi. Dan intinya saya sebagai kepala badan yang baru, kita support apapun yang menjadi kebutuhan dalam penegakan hukum kita akan berikan. Namun kita tidak boleh kemudian, maksud saya sampaikan kepada tim, kita tidak boleh kemudian tenggelam terhadap sikap pesimisme dan kemudian kita tidak bersemangat dalam melaksanakan pengabdian ini. Jadi saya ingin tim saya yang tadi itu, yang punya kasus hukum, mungkin yang jadi saksi, mungkin yang jadi tersangka dan lain-lain, diikuti proses. Ya, dan kita tidak akan, kita siap full support untuk penegakan hukum, tapi bahwa tim ini, Badan Gizi ini harus terus tetap bekerja dengan optimal. Maka saya ingin mengajak kepada seluruh tim untuk kita jangan larut terhadap pesimisme dan kesedihan ini. Jadi harus optimis, kita bisa selesaikan persoalan ini, dan kita yakin bahwa program ini baik dan bisa tata kelolanya kemudian kita perbaiki. Yang tadinya gelap harus jadi terang, yang tadinya mungkin nggak transparan harus transparan, yang tadinya mungkin manual tergantung sama person-person orang-orang tidak boleh lagi tergantung sama person-person, harus bisa by system, trust in system gitu. Saya mengatakan kalau tadinya mungkin semua sesuai arahan si ini, sesuai arahan si itu, nggak ada. Kita sesuai dengan juplak-juplis aturan dan sistem yang kita bangun, kita mengarah ke sana.
Jadi saya mohon doa, mohon dukungan. Tentu saja ini tidak bisa overnight kemudian besok beres semua. Dan tentu saja saya khususnya bersama dengan tim semua siap mendengar masukan, siap mendengarkan satu informasi, input dari manapun, dari siapapun, termasuk dari awak media. Kalau ada misalnya dapur kok nggak benar misalnya, segera laporkan. Kita langsung investigasi. Kita ingin menegakkan yang benar, kita tegakkan. Yang baik juga harus kita, jangan sampai 1-2 salah kemudian dianggap yang lain juga keliru. Saya ingin menyemangati tim saya, tidak boleh larut terhadap kesedihan, dan kita siap untuk menyelesaikan persoalan. Dan saya tentu saja mendengarkan sekali lagi inputan masukan dari semua stakeholder, semua, ya, dari mulai internal kita, dari mulai mitra, dari mulai siapapun itu, untuk supaya tata kelola ini bisa terlaksana dengan baik. Kalau misalnya ada yang atas nama kritik kemudian kritiknya sama dengan misalnya hentikan atau bubarkan MBG, bubarkan BGN, saya kira itu bukan kritik, bukan ranah kami untuk hentikan atau membubarkan BGN. Ya, makan bergizi adalah tender politiknya Presiden Prabowo. Direncanakan jauh-jauh hari, disampaikan di momen kampanye, dan kemudian beliau terpilih jadi presiden. Sehingga yang kita lakukan fokusnya adalah perbaikan tata kelola, menyediakan gizi yang baik dan aman bagi anak-anak kita, bagi ibu hamil, menyusui, dan lansia, dan memberikan efek positif terhadap perekonomian khususnya berada di desa-desa. Ini adalah program dari rakyat dan akan diberikan kepada rakyat. Ya. Suasana di kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di Jalan Kebon Siri 1 Jakarta Pusat tampak sibuk pada Rabu sore setelah pergantian pimpinan lembaga tersebut. Area kantor dipadati kendaraan yang terparkir rapat, termasuk sejumlah mobil berplat dinas yang diduga milik para pejabat. Pemandangan yang turut menjadi perhatian adalah keberadaan satu unit truk personel milik TNI dari Yonif 203 area Kamuning yang terparkir di halaman kantor BGN. Hingga kini belum diketahui secara pasti agenda terkait keberadaan armada militer tersebut. Meski demikian, situasi di lingkungan kantor terpantau tetap tertib dan kondusif. Kesibukan di kantor BGN terjadi setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Nani mengundurkan diri dari jabatannya karena akan menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri. Tak lama setelah dilantik, Sudaryono langsung mendatangi kantor BGN sekitar pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Kedatangannya disambut jajaran pejabat BGN termasuk Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari. Sudaryono menegaskan dirinya tidak memiliki waktu untuk bersantai. Ia menyatakan akan segera melakukan konsolidasi internal agar roda organisasi dan program Badan Gizi Nasional tetap berjalan optimal. Gila kali. Kita langsung kerja, langsung datang ke kantor, langsung ke kantor. Gokil.
Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG merupakan komitmen politik pemerintah yang tidak dapat dihentikan maupun dibubarkan. Pernyataan itu disampaikan dalam doorstop perdananya di kantor Badan Gizi Nasional Kebon Siri, Jakarta Pusat pada Rabu 22 Juli, menanggapi munculnya kritik yang meminta program tersebut dihentikan. Menurut Sudaryono, program makan bergizi gratis bukan sekedar program pemerintah biasa, melainkan amanat yang diberikan masyarakat melalui kemenangan Presiden Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden. Karena itu ia menilai usulan untuk menghentikan program MBG maupun membubarkan Badan Gizi Nasional tidak tepat dan bukan menjadi ranah kewenangannya. Sudaryono mengatakan fokus utama Badan Gizi Nasional saat ini bukan memperdebatkan kelanjutan program, melainkan memastikan pelaksanaan makan bergizi gratis berjalan dengan baik, aman, dan tepat sasaran. Ia juga menegaskan pemerintah berharap program tersebut mampu memberikan efek berantai yang positif terhadap perekonomian masyarakat, terutama bagi warga di pedesaan melalui peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan pelaku usaha lokal. Bahwa ada penyelewengan, ada pelanggaran hukum bahkan, dan juga ada hal-hal yang lain, ketidaktransparan yang selama ini ada. Maka ini harus menjadi perhatian bagi saya, khususnya sebagai kepala baru, untuk supaya bagaimana ini kita bisa kita selesaikan. Tadi ini saya cerita aja, kalau yang lain kan sebetulnya saya sudah bicara ya di istana tadi, beberapa pandangan saya, tapi mungkin kalau boleh saya tambahkan adalah terkait arahan saya yang di atas pada tim. Ya, yang pertama, saya sampaikan kepada tim bahwa kita mengetahui dan kita tahu, kita menyadari ada persoalan dan kita harus, we have to run into the problem. Kita harus mau menyelesaikan persoalan, tidak boleh kita lari dari masalah. Maka saya ingin, ya di sini ada yang barangkali menjadi pihak-pihak yang barangkali menjadi pihak yang diperiksa, kemudian diduga, ada juga sebagian yang sudah masuk, sudah sebagai tersangka, ada yang jadi saksi dan lain-lain. Maka saya ingin yang urusan hukum adalah urusannya penegak hukum. Maka kita menyerahkan sepenuhnya investigasi, kita menyerahkan sepenuhnya penyelidikan dan penyidikan kepada penegak hukum yang sedang menegakkan hukum terkait tata kelola yang kemarin kita hadapi. Dan intinya saya sebagai kepala badan yang baru, kita support apapun yang menjadi kebutuhan dalam penegakan hukum kita akan berikan. Namun kita tidak boleh kemudian, maksud saya sampaikan kepada tim, kita tidak boleh kemudian tenggelam terhadap sikap pesimisme dan kemudian kita tidak bersemangat dalam melaksanakan pengabdian ini. Jadi saya ingin tim saya yang tadi itu, yang punya kasus hukum, mungkin yang jadi saksi, mungkin yang jadi tersangka dan lain-lain, diikuti proses. Ya, dan kita tidak akan, kita siap full support untuk penegakan hukum, tapi bahwa tim ini, Badan Gizi ini harus terus tetap bekerja dengan optimal. Maka saya ingin mengajak kepada seluruh tim untuk kita jangan larut terhadap pesimisme dan kesedihan ini. Jadi harus optimis, kita bisa selesaikan persoalan ini, dan kita yakin bahwa program ini baik dan bisa tata kelolanya kemudian kita perbaiki. Yang tadinya gelap harus jadi terang, yang tadinya mungkin nggak transparan harus transparan, yang tadinya mungkin manual tergantung sama person-person orang-orang tidak boleh lagi tergantung sama person-person, harus bisa by system, trust in system. Gitu. Saya mengatakan kalau tadinya mungkin semua sesuai arahan si ini, sesuai arahan si itu, nggak ada. Kita sesuai dengan juplak-juplis aturan dan sistem yang kita bangun, kita mengarah ke sana. Jadi saya mohon doa, mohon dukungan. Tentu saja ini tidak bisa overnight kemudian besok beres semua. Dan tentu saja saya khususnya bersama dengan tim semua siap mendengar masukan, siap mendengarkan satu informasi, input dari manapun, dari siapapun, termasuk dari awak media. Kalau ada misalnya dapur kok nggak benar misalnya, segera laporkan. Kita langsung investigasi. Kita ingin menegakkan yang benar, kita tegakkan. Yang baik juga harus kita, jangan sampai 1-2 salah kemudian dianggap yang lain juga keliru. Saya ingin menyemangati tim saya, tidak boleh larut terhadap kesedihan, dan kita siap untuk menyelesaikan persoalan. Dan saya tentu saja mendengarkan sekali lagi inputan masukan dari semua stakeholder, semua,
ya dari mulai internal kita, dari mulai mitra, dari mulai siapapun itu untuk supaya tata kelola ini bisa terlaksana dengan baik. Kalau misalnya ada yang atas nama kritik kemudian kritiknya sama dengan misalnya hentikan atau bubarkan MBG, bubarkan BGN, saya kira itu bukan kritik, bukan ranah kami untuk hentikan atau membubarkan BGN. Ya, makan bergizi adalah tender politiknya Presiden Prabowo. Direncanakan jauh-jauh hari, disampaikan di momen kampanye, dan kemudian beliau terpilih jadi presiden. Sehingga yang kita lakukan fokusnya adalah perbaikan tata kelola, menyediakan gizi yang baik dan aman bagi anak-anak kita, bagi ibu hamil, menyusui dan lansia, dan memberikan efek positif terhadap perekonomian khususnya berada di desa-desa. Ini adalah program dari rakyat dan akan diberikan kepada rakyat. Ya. Suasana di kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di Jalan Kebon Siri 1 Jakarta Pusat tampak sibuk pada Rabu sore setelah pergantian pimpinan lembaga tersebut. Area kantor dipadati kendaraan yang terparkir rapat termasuk sejumlah mobil berplat dinas yang diduga milik para pejabat. Pemandangan yang turut menjadi perhatian adalah keberadaan satu unit truk personel milik TNI dari Yonif 203 area Kamuning yang terparkir di halaman kantor BGN. Hingga kini belum diketahui secara pasti agenda terkait keberadaan armada militer tersebut. Meski demikian, situasi di lingkungan kantor terpantau tetap tertib dan kondusif. Kesibukan di kantor BGN terjadi setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Nani mengundurkan diri dari jabatannya karena akan menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri. Tak lama setelah dilantik, Sudaryono langsung mendatangi kantor BGN sekitar pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Kedatangannya disambut jajaran pejabat BGN termasuk Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari. Sudaryono menegaskan dirinya tidak memiliki waktu untuk bersantai. Ia menyatakan akan segera melakukan konsolidasi internal agar roda organisasi dan program Badan Gizi Nasional tetap berjalan optimal. Gila kali. Kita langsung kerja, langsung datang ke kantor, langsung rapat, oke? Gokil. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG merupakan komitmen politik pemerintah yang tidak dapat dihentikan maupun dibubarkan. Pernyataan itu disampaikan dalam doorstop perdananya di kantor Badan Gizi Nasional Kebon Siri Jakarta Pusat pada Rabu 22 Juli menanggapi munculnya kritik yang meminta program tersebut dihentikan. Menurut Sudaryono, program makan bergizi gratis bukan sekedar program pemerintah biasa, melainkan amanat yang diberikan masyarakat melalui kemenangan Presiden Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden.
Karena itu ia menilai usulan untuk menghentikan program MBG maupun membubarkan Badan Gizi Nasional tidak tepat dan bukan menjadi ranah kewenangannya. Sudaryono mengatakan fokus utama Badan Gizi Nasional saat ini bukan memperdebatkan berkelanjutan program, melainkan memastikan pelaksanaan makan bergizi gratis berjalan dengan baik, aman, dan tepat sasaran. Ia juga menegaskan pemerintah berharap program tersebut mampu memberikan efek berantai yang positif terhadap perekonomian masyarakat, terutama bagi warga di pedesaan melalui peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan pelaku usaha lokal. Bahwa ada penyelewengan, ada pelanggaran hukum bahkan, dan juga ada hal-hal yang lain, ketidaktransparan yang selama ini ada. Maka ini harus menjadi perhatian bagi saya, khususnya sebagai kepala baru, untuk supaya bagaimana ini kita bisa kita selesaikan. Tadi ini saya cerita aja, kalau yang lain kan sebetulnya saya sudah bicara ya di istana tadi, beberapa pandangan saya, tapi mungkin kalau boleh saya tambahkan adalah terkait arahan saya yang di atas pada tim. Ya, yang pertama, saya sampaikan kepada tim bahwa kita mengetahui dan kita tahu, kita menyadari ada persoalan, dan kita harus, we have to run into the problem. Kita harus mau menyelesaikan persoalan, tidak boleh kita lari dari masalah. Maka saya ingin, ya, di sini ada yang barangkali menjadi pihak-pihak yang barangkali menjadi pihak yang diperiksa, kemudian diduga, ada juga sebagian yang sudah masuk, sudah sebagai tersangka, ada yang jadi saksi dan lain-lain. Maka saya ingin yang urusan hukum adalah urusannya penegak hukum. Maka kita menyerahkan sepenuhnya investigasi, kita menyerahkan sepenuhnya penyelidikan dan penyidikan kepada penegak hukum yang sedang menegakkan hukum terkait tata kelola yang kemarin kita hadapi. Dan intinya, saya sebagai kepala badan yang baru, kita support apapun yang menjadi kebutuhan dalam penegakan hukum, kita akan berikan. Namun, kita tidak boleh kemudian, maksud saya sampaikan kepada tim, kita tidak boleh kemudian tenggelam terhadap sikap pesimisme dan kemudian kita tidak bersemangat dalam melaksanakan pengabdian ini. Jadi saya ingin tim saya yang tadi itu, yang punya kasus hukum, mungkin yang jadi saksi, mungkin yang jadi tersangka dan lain-lain, diikuti proses. Ya, dan kita tidak akan, kita siap full support untuk penegakan hukum, tapi bahwa tim ini, Badan Gizi ini harus terus tetap bekerja dengan optimal. Maka saya ingin mengajak kepada seluruh tim untuk kita jangan larut terhadap pesimisme dan kesedihan ini. Jadi harus optimis, kita bisa selesaikan persoalan ini, dan kita yakin bahwa program ini baik dan bisa tata kelolanya kemudian kita perbaiki. Yang tadinya gelap harus jadi terang, yang tadinya mungkin nggak transparan harus transparan, yang tadinya mungkin manual tergantung sama person-person orang-orang tidak boleh lagi tergantung sama person-person, harus bisa by system, trust in system. Saya mengatakan, kalau tadinya mungkin semua sesuai arahan si ini, sesuai arahan si itu, nggak ada. Kita sesuai dengan juklak-juknis aturan dan sistem yang kita bangun. Kita mengarah ke sana. Jadi saya mohon doa, mohon dukungan. Tentu saja ini tidak bisa overnight, kemudian besok beres semua. Dan tentu saja saya khususnya bersama dengan tim semua siap mendengar masukan, siap mendengarkan satu informasi, input dari manapun, dari siapapun, termasuk dari awak media. Kalau ada misalnya dapur kok nggak benar misalnya, segera laporkan. Kita langsung investigasi. Kita ingin menegakkan yang benar, kita tegakkan. Yang baik juga harus kita, jangan sampai 1-2 salah kemudian dianggap yang lain juga keliru. Saya ingin menyemangati tim saya, tidak boleh larut terhadap kesedihan, dan kita siap untuk menyelesaikan persoalan. Dan saya tentu saja mendengarkan sekali lagi inputan masukan dari semua stakeholder, semua, ya, dari mulai internal kita, dari mulai mitra, dari mulai siapapun itu, untuk supaya tata kelola ini bisa terlaksana dengan baik. Kalau misalnya ada yang atas nama kritik, kemudian kritiknya sama dengan misalnya hentikan atau bubarkan MBG, bubarkan BGN, saya kira itu bukan kritik, bukan ranah kami untuk hentikan atau membubarkan BGN. Ya, makan bergizi adalah tender politiknya Presiden Prabowo. Direncanakan jauh-jauh hari, disampaikan di momen kampanye, dan kemudian
beliau terpilih jadi presiden. Sehingga yang kita lakukan fokusnya adalah perbaikan tata kelola, menyediakan gizi yang baik dan aman bagi anak-anak kita, bagi ibu hamil, menyusui dan lansia, dan memberikan efek positif terhadap perekonomian khususnya berada di desa-desa. Ini adalah program dari rakyat dan akan diberikan kepada rakyat. Ya. Suasana di kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di Jalan Kebon Siri 1 Jakarta Pusat tampak sibuk pada Rabu sore setelah pergantian pimpinan lembaga tersebut. Area kantor dipadati kendaraan yang terparkir rapat termasuk sejumlah mobil berplat dinas yang diduga milik para pejabat. Pemandangan yang turut menjadi perhatian adalah keberadaan satu unit truk personel milik TNI dari Yonif 203 area Kamuning yang terparkir di halaman kantor BGN. Hingga kini belum diketahui secara pasti agenda terkait keberadaan armada militer tersebut. Meski demikian, situasi di lingkungan kantor terpantau tetap tertib dan kondusif. Kesibukan di kantor BGN terjadi setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Nani mengundurkan diri dari jabatannya karena akan menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri. Tak lama setelah dilantik, Sudaryono langsung mendatangi kantor BGN sekitar pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Kedatangannya disambut jajaran pejabat BGN termasuk Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari. Sudaryono menegaskan dirinya tidak memiliki waktu untuk bersantai. Ia menyatakan akan segera melakukan konsolidasi internal agar roda organisasi dan program Badan Gizi Nasional tetap berjalan optimal. Gila kali. Kita langsung kerja, langsung datang ke kantor, langsung rapat. Gokil. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG merupakan komitmen politik pemerintah yang tidak dapat dihentikan maupun dibubarkan. Pernyataan itu disampaikan dalam doorstop perdananya di kantor Badan Gizi Nasional Kebon Siri Jakarta Pusat pada Rabu 22 Juli menanggapi munculnya kritik yang meminta program tersebut dihentikan. Menurut Sudaryono, program makan bergizi gratis bukan sekedar program pemerintah biasa, melainkan amanat yang diberikan masyarakat melalui kemenangan Presiden Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden. Karena itu ia menilai usulan untuk menghentikan program MBG maupun membubarkan Badan Gizi Nasional tidak tepat dan bukan menjadi ranah kewenangannya. Sudaryono mengatakan fokus utama Badan Gizi Nasional saat ini bukan memperdebatkan kelanjutan program, melainkan memastikan pelaksanaan makan bergizi gratis berjalan dengan baik, aman, dan tepat sasaran. Ia juga menegaskan pemerintah berharap program tersebut mampu memberikan efek berantai yang positif terhadap perekonomian masyarakat, terutama bagi warga di pedesaan melalui peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan pelaku usaha lokal. Bahwa ada penyelewengan, ada pelanggaran hukum bahkan,
dan juga ada hal-hal yang lain ketidaktransparan yang selama ini ada. Maka ini harus menjadi perhatian bagi saya khususnya sebagai kepala baru untuk supaya bagaimana ini kita bisa kita selesaikan. Tadi ini saya cerita aja, kalau yang lain kan sebetulnya saya sudah bicara ya di istana tadi, beberapa pandangan saya, tapi mungkin kalau boleh saya tambahkan adalah terkait arahan saya yang di atas pada tim. Ya, yang pertama saya sampaikan kepada tim bahwa kita mengetahui dan kita tahu, kita menyadari ada persoalan dan kita harus we have to run into the problem. Kita harus mau menyelesaikan persoalan, tidak boleh kita lari dari masalah. Maka saya ingin ya di sini ada yang barangkali menjadi pihak-pihak yang barangkali menjadi pihak yang diperiksa, kemudian diduga, ada juga sebagian yang sudah masuk sudah sebagai tersangka, ada yang jadi saksi dan lain-lain. Maka saya ingin yang urusan hukum adalah urusannya penegak hukum. Maka kita menyerahkan sepenuhnya investigasi, kita menyerahkan sepenuhnya penyelidikan dan penyidikan kepada penegak hukum yang sedang menegakkan hukum terkait tata kelola yang kemarin kita hadapi. Dan intinya saya sebagai kepala badan yang baru, kita support apapun yang menjadi kebutuhan dalam penegakan hukum kita akan berikan. Namun kita tidak boleh kemudian, maksud saya sampaikan kepada tim, kita tidak boleh kemudian tenggelam terhadap sikap pesimisme dan kemudian kita tidak bersemangat dalam melaksanakan pengabdian ini. Jadi saya ingin tim saya yang tadi itu, yang punya kasus hukum, mungkin yang jadi saksi, mungkin yang jadi tersangka dan lain-lain, diikuti proses. Ya, dan kita tidak akan, kita siap full support untuk penegakan hukum, tapi bahwa tim ini, badan gizi ini harus terus tetap bekerja dengan optimal. Maka saya ingin mengajak kepada seluruh tim untuk kita jangan larut terhadap pesimisme dan kesedihan ini. Jadi harus optimis, kita bisa selesaikan persoalan ini, dan kita yakin bahwa program ini baik dan bisa tata kelolanya kemudian kita perbaiki. Yang tadinya gelap harus jadi terang, yang tadinya mungkin nggak transparan harus transparan, yang tadinya mungkin manual tergantung sama person-person orang-orang tidak boleh lagi tergantung sama person-person, harus bisa by system, trust in system gitu. Saya mengatakan kalau tadinya mungkin semua sesuai arahan si ini, sesuai arahan si itu, nggak ada. Kita sesuai dengan juklak-juknis aturan dan sistem yang kita bangun, kita mengarah ke sana. Jadi saya mohon doa, mohon dukungan. Tentu saja ini tidak bisa overnight kemudian besok beres semua. Dan tentu saja saya khususnya bersama dengan tim semua siap mendengar masukan, siap mendengarkan satu informasi, input dari manapun, dari siapapun, termasuk dari awak media. Kalau ada misalnya dapur kok nggak benar misalnya, segera laporkan, kita langsung investigasi. Kita ingin menegakkan yang benar, kita tegakkan. Yang baik juga harus kita, jangan sampai 1-2 salah kemudian dianggap yang lain juga keliru. Saya ingin menyemangati tim saya, tidak boleh larut terhadap kesedihan, dan kita siap untuk menyelesaikan persoalan. Dan saya tentu saja mendengarkan sekali lagi inputan masukan dari semua stakeholder, semua, ya, dari mulai internal kita, dari mulai mitra, dari mulai siapapun itu, untuk supaya tata kelola ini bisa terlaksana dengan baik. Kalau misalnya ada yang atas nama kritik kemudian kritiknya sama dengan misalnya hentikan atau bubarkan MBG, bubarkan BGN, saya kira itu bukan kritik, bukan ranah kami untuk hentikan atau membubarkan BGN. Ya, makan bergizi adalah tender politiknya Presiden Prabowo. Direncanakan jauh-jauh hari, disampaikan di momen kampanye, dan kemudian beliau terpilih jadi presiden. Sehingga yang kita lakukan fokusnya adalah perbaikan tata kelola, menyediakan gizi yang baik dan aman bagi anak-anak kita, bagi ibu hamil, menyusui dan lansia, dan memberikan efek positif terhadap perekonomian khususnya berada di desa-desa. Ini adalah program dari rakyat dan akan diberikan kepada rakyat. Ya.
Suasana di kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di Jalan Kebon Siri 1 Jakarta Pusat tampak sibuk pada Rabu sore setelah pergantian pimpinan lembaga tersebut. Area kantor dipadati kendaraan yang terparkir rapat termasuk sejumlah mobil berplat dinas yang diduga milik para pejabat. Pemandangan yang turut menjadi perhatian adalah keberadaan satu unit truk personel milik TNI dari Yonif 203 area Kamuning yang terparkir di halaman kantor BGN. Hingga kini belum diketahui secara pasti agenda terkait keberadaan armada militer tersebut. Meski demikian, situasi di lingkungan kantor terpantau tetap tertib dan kondusif. Kesibukan di kantor BGN terjadi setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Nani mengundurkan diri dari jabatannya karena akan menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri. Tak lama setelah dilantik, Sudaryono langsung mendatangi kantor BGN sekitar pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Kedatangannya disambut jajaran pejabat BGN termasuk Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari. Sudaryono menegaskan dirinya tidak memiliki waktu untuk bersantai. Ia menyatakan akan segera melakukan konsolidasi internal agar roda organisasi dan program Badan Gizi Nasional tetap berjalan optimal. Mau gila kali. Kita langsung kerja, langsung datang ke kantor, langsung rapat. Gokil. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG merupakan komitmen politik pemerintah yang tidak dapat dihentikan maupun dibubarkan. Pernyataan itu disampaikan dalam doorstop perdananya di kantor Badan Gizi Nasional Kebon Siri Jakarta Pusat pada Rabu 22 Juli menanggapi munculnya kritik yang meminta program tersebut dihentikan. Menurut Sudaryono, program makan bergizi gratis bukan sekedar program pemerintah biasa, melainkan amanat yang diberikan masyarakat melalui kemenangan Presiden Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden. Karena itu ia menilai usulan untuk menghentikan program MBG maupun membubarkan Badan Gizi Nasional tidak tepat dan bukan menjadi ranah kewenangannya. Sudaryono mengatakan fokus utama Badan Gizi Nasional saat ini bukan memperdebatkan kelanjutan program, melainkan memastikan pelaksanaan makan bergizi gratis berjalan dengan baik, aman, dan tepat sasaran. Ia juga menegaskan pemerintah berharap program tersebut mampu memberikan efek berantai yang positif terhadap perekonomian masyarakat, terutama bagi warga di pedesaan melalui peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan pelaku usaha lokal. Bahwa ada penyelewengan, ada pelanggaran hukum bahkan, dan juga ada hal-hal yang lain, ketidaktransparan yang selama ini ada. Maka ini harus menjadi perhatian bagi saya, khususnya sebagai kepala baru, untuk supaya bagaimana ini kita bisa kita selesaikan. Tadi ini saya cerita aja, kalau yang lain kan sebetulnya saya sudah bicara ya di istana tadi, beberapa pandangan saya, tapi mungkin kalau boleh saya tambahkan adalah terkait arahan saya yang di atas pada tim. Ya, yang pertama, saya sampaikan kepada tim bahwa kita mengetahui dan kita tahu, kita menyadari ada persoalan dan kita harus, we have to run into the problem. Kita harus mau menyelesaikan persoalan. Tidak punya ada yang barangkali menjadi pihak-pihak yang barangkali menjadi
pihak yang diperiksa, kemudian diduga, ada juga sebagian yang sudah masuk sudah sebagai tersangka, ada yang jadi saksi dan lain-lain. Maka saya ingin yang urusan hukum adalah urusannya penegak hukum. Maka kita menyerahkan sepenuhnya investigasi, kita menyerahkan sepenuhnya penyelidikan dan penyidikan kepada penegak hukum yang sedang menegakkan hukum terkait tata kelola yang kemarin kita hadapi. Dan intinya saya sebagai kepala badan yang baru, kita support apapun yang menjadi kebutuhan dalam penegakan hukum kita akan berikan. Namun kita tidak boleh kemudian, maksud saya sampaikan kepada tim, kita tidak boleh kemudian tenggelam terhadap sikap pesimisme dan kemudian kita tidak bersemangat dalam melaksanakan pengabdian ini. Jadi saya ingin tim saya yang tadi itu, yang punya kasus hukum, mungkin yang jadi saksi, mungkin yang jadi tersangka dan lain-lain, diikuti proses. Ya, dan kita tidak akan, kita siap full support untuk penegakan hukum, tapi bahwa tim ini, badan gizi ini harus terus tetap bekerja dengan optimal. Maka saya ingin mengajak kepada seluruh tim untuk kita jangan larut terhadap pesimisme dan kesedihan ini. Jadi harus optimis, kita bisa selesaikan persoalan ini, dan kita yakin bahwa program ini baik dan bisa tata kelolanya kemudian kita perbaiki. Yang tadinya gelap harus jadi terang, yang tadinya mungkin nggak transparan harus transparan, yang tadinya mungkin manual tergantung sama person-person orang-orang tidak boleh lagi tergantung sama person-person, harus bisa by system, trust in system gitu, saya mengatakan. Kalau tadinya mungkin semua sesuai arahan si ini, sesuai arahan si itu, nggak ada. Kita sesuai dengan juklak-juknis aturan dan sistem yang kita bangun. Kita mengarah ke sana. Jadi saya mohon doa, mohon dukungan. Tentu saja ini tidak bisa overnight, kemudian besok beres semua. Dan tentu saja saya khususnya bersama dengan tim semua siap mendengar masukan, siap mendengarkan satu informasi, input dari manapun, dari siapapun, termasuk dari awak media. Kalau ada misalnya dapur kok nggak benar misalnya, segera laporkan. Kita langsung investigasi. Kita ingin menegakkan yang benar, kita tegakkan. Yang baik juga harus kita, jangan sampai 1-2 salah kemudian dianggap yang lain juga keliru. Saya ingin menyemangati tim saya, tidak boleh larut terhadap kesedihan, dan kita siap untuk menyelesaikan persoalan. Dan saya tentu saja mendengarkan sekali lagi inputan masukan dari semua stakeholder, semua, ya, dari mulai internal kita, dari mulai mitra, dari mulai siapapun itu, untuk supaya tata kelola ini bisa terlaksana dengan baik. Kalau misalnya ada yang atas nama kritik kemudian kritiknya sama dengan misalnya hentikan atau bubarkan MBG, bubarkan BGN, saya kira itu bukan kritik, bukan ranah kami untuk hentikan atau membubarkan BGN. Ya, makan bergizi adalah tender politiknya Presiden Prabowo. Direncanakan jauh-jauh hari, disampaikan di momen kampanye, dan kemudian beliau terpilih jadi presiden. Sehingga yang kita lakukan fokusnya adalah perbaikan tata kelola, menyediakan gizi yang baik dan aman bagi anak-anak kita, bagi ibu hamil, menyusui, dan lansia, dan memberikan efek positif terhadap perekonomian khususnya berada di desa-desa. Ini adalah program dari rakyat dan akan diberikan kepada rakyat. Ya. Suasana di kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di Jalan Kebon Siri 1 Jakarta Pusat tampak sibuk pada Rabu sore setelah pergantian pimpinan lembaga tersebut. Area kantor dipadati kendaraan yang terparkir rapat, termasuk sejumlah mobil berplat dinas yang diduga milik para pejabat. Pemandangan yang turut menjadi perhatian adalah keberadaan satu unit truk personel milik TNI dari Yonif 203 area Kamuning yang terparkir di halaman kantor BGN. Hingga kini belum diketahui secara pasti agenda terkait keberadaan armada militer tersebut. Meski demikian, situasi di lingkungan kantor terpantau tetap tertib dan kondusif.
Kesibukan di kantor BGN terjadi setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Nani mengundurkan diri dari jabatannya karena akan menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri. Tak lama setelah dilantik, Sudaryono langsung mendatangi kantor BGN sekitar pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Kedatangannya disambut jajaran pejabat BGN termasuk Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari. Sudaryono menegaskan dirinya tidak memiliki waktu untuk bersantai. Ia menyatakan akan segera melakukan konsolidasi internal agar roda organisasi dan program Badan Gizi Nasional tetap berjalan optimal. Mau gila kali. Kita langsung kerja, langsung datang ke kantor, langsung kapan? Gokil. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG merupakan komitmen politik pemerintah yang tidak dapat dihentikan maupun dibubarkan. Pernyataan itu disampaikan dalam doorstop perdananya di kantor Badan Gizi Nasional Kebon Siri, Jakarta Pusat pada Rabu 22 Juli, menanggapi munculnya kritik yang meminta program tersebut dihentikan. Menurut Sudaryono, program makan bergizi gratis bukan sekedar program pemerintah biasa, melainkan amanat yang diberikan masyarakat melalui kemenangan Presiden Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden. Karena itu ia menilai usulan untuk menghentikan program MBG maupun membubarkan Badan Gizi Nasional tidak tepat dan bukan menjadi ranah kewenangannya. Sudaryono mengatakan fokus utama Badan Gizi Nasional saat ini bukan memperdebatkan kelanjutan program, melainkan memastikan pelaksanaan makan bergizi gratis berjalan dengan baik, aman, dan tepat sasaran. Ia juga menegaskan pemerintah berharap program tersebut mampu memberikan efek berantai yang positif terhadap perekonomian masyarakat, terutama bagi warga di pedesaan melalui peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan pelaku usaha lokal. Bahwa ada penyelewengan, ada pelanggaran hukum bahkan, dan juga ada hal-hal yang lain, ketidaktransparan yang selama ini ada. Maka ini harus menjadi perhatian bagi saya, khususnya sebagai kepala baru, untuk supaya bagaimana ini kita bisa kita selesaikan. Tadi ini saya cerita aja, kalau yang lain kan sebetulnya saya sudah bicara ya di istana tadi, beberapa pandangan saya, tapi mungkin kalau boleh saya tambahkan adalah terkait arahan saya yang di atas pada tim. Ya, yang pertama, saya sampaikan kepada tim bahwa kita mengetahui dan kita tahu, kita menyadari ada persoalan dan kita harus, we have to run into the problem. Kita harus mau menyelesaikan persoalan, tidak boleh kita lari dari masalah. Maka saya ingin ya di sini ada yang barangkali menjadi pihak-pihak yang barangkali menjadi pihak yang diperiksa, kemudian diduga, ada juga sebagian yang sudah masuk sudah sebagai tersangka, ada yang jadi saksi dan lain-lain. Maka saya ingin yang urusan hukum adalah urusannya penegak hukum. Maka kita menyerahkan sepenuhnya investigasi, kita menyerahkan sepenuhnya penyelidikan dan penyidikan kepada penegak hukum yang sedang menegakkan hukum terkait tata kelola yang kemarin kita hadapi. Dan intinya saya sebagai kepala badan yang baru, kita support apapun yang menjadi kebutuhan dalam penegakan hukum kita akan berikan.
Namun kita tidak boleh kemudian, maksud saya sampaikan kepada tim, kita tidak boleh kemudian tenggelam terhadap sikap pesimisme dan kemudian kita tidak bersemangat dalam melaksanakan pengabdian ini. Jadi saya ingin tim saya yang tadi itu, yang punya kasus hukum, mungkin yang jadi saksi, mungkin yang jadi tersangka dan lain-lain, diikuti proses. Ya, dan kita siap full support untuk penegakan hukum, tapi bahwa tim ini, Badan Gizi ini harus terus tetap bekerja dengan optimal. Maka saya ingin mengajak kepada seluruh tim untuk kita jangan larut terhadap pesimisme dan kesedihan ini. Jadi harus optimis, kita bisa selesaikan persoalan ini, dan kita yakin bahwa program ini baik dan bisa tata kelolanya kemudian kita perbaiki. Yang tadinya gelap harus jadi terang, yang tadinya mungkin nggak transparan harus transparan, yang tadinya mungkin manual tergantung sama person-person orang-orang tidak boleh lagi tergantung sama person-person, harus bisa by system, trust in system gitu, saya mengatakan. Kalau tadinya mungkin semua sesuai arahan si ini, sesuai arahan si itu, nggak ada. Kita sesuai dengan juklak-juknis aturan dan sistem yang kita bangun. Kita mengarah ke sana. Jadi saya mohon doa, mohon dukungan. Tentu saja ini tidak bisa overnight, kemudian besok beres semua. Dan tentu saja saya khususnya bersama dengan tim semua siap mendengar masukan, siap mendengarkan satu informasi, input dari manapun, dari siapapun, termasuk dari awak media. Kalau ada misalnya dapur kok nggak benar misalnya, segera laporkan. Kita langsung investigasi. Kita ingin menegakkan yang benar, kita tegakkan. Yang baik juga harus kita, jangan sampai 1-2 salah kemudian dianggap yang lain juga keliru. Saya ingin menyemangati tim saya, tidak boleh larut terhadap kesedihan, dan kita siap untuk menyelesaikan persoalan. Dan saya tentu saja mendengarkan sekali lagi inputan masukan dari semua stakeholder, semua. Ya, dari mulai internal kita, dari mulai mitra, dari mulai siapapun itu, untuk supaya tata kelola ini bisa terlaksana dengan baik. Kalau misalnya ada yang atas nama kritik kemudian kritiknya sama dengan misalnya hentikan atau bubarkan MBG, bubarkan BGN, saya kira itu bukan kritik, bukan ranah kami untuk hentikan atau membubarkan BGN. Ya, makan bergizi adalah tender politiknya Presiden Prabowo. Direncanakan jauh-jauh hari, disampaikan di momen kampanye, dan kemudian beliau terpilih jadi presiden. Sehingga yang kita lakukan fokusnya adalah perbaikan tata kelola, menyediakan gizi yang baik dan aman bagi anak-anak kita, bagi ibu hamil, menyusui, dan lansia, dan memberikan efek positif terhadap perekonomian khususnya berada di desa-desa. Ini adalah program dari rakyat dan akan diberikan kepada rakyat. Ya. Suasana di kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di Jalan Kebon Siri 1 Jakarta Pusat tampak sibuk pada Rabu sore setelah pergantian pimpinan lembaga tersebut. Area kantor dipadati kendaraan yang terparkir rapat, termasuk sejumlah mobil berplat dinas yang diduga milik para pejabat. Pemandangan yang turut menjadi perhatian adalah keberadaan satu unit truk personel milik TNI dari Yonif 203 area Kamuning yang terparkir di halaman kantor BGN. Hingga kini belum diketahui secara pasti agenda terkait keberadaan armada militer tersebut. Meski demikian, situasi di lingkungan kantor terpantau tetap tertib dan kondusif. Kesibukan di kantor BGN terjadi setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Nani mengundurkan diri dari jabatannya karena akan jalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri. Tak lama setelah dilantik, Sudaryono langsung mendatangi kantor BGN sekitar pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Kedatangannya disambut jajaran pejabat BGN termasuk Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari. Sudaryono menegaskan dirinya tidak memiliki waktu untuk bersantai. Ia menyatakan akan segera melakukan konsolidasi internal
agar roda organisasi dan program Badan Gizi Nasional tetap berjalan optimal. Kita langsung kerja, langsung datang ke kantor, langsung kapan? Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG merupakan komitmen politik pemerintah yang tidak dapat dihentikan maupun dibubarkan. Pernyataan itu disampaikan dalam doorstop perdananya di kantor Badan Gizi Nasional Kebon-Sirih, Jakarta Pusat pada Rabu 22 Juli, menanggapi munculnya kritik yang meminta program tersebut dihentikan. Menurut Sudaryono, program makan bergizi gratis bukan sekedar program pemerintah biasa, melainkan amanat yang diberikan masyarakat melalui kemenangan Presiden Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden. Karena itu ia menilai usulan untuk menghentikan program MBG maupun membubarkan Badan Gizi Nasional tidak tepat dan bukan menjadi ranah kewenangannya. Sudaryono mengatakan fokus utama Badan Gizi Nasional saat ini bukan memperdebatkan kelanjutan program, melainkan memastikan pelaksanaan makan bergizi gratis berjalan dengan baik, aman, dan tepat sasaran. Ia juga menegaskan pemerintah berharap program tersebut mampu memberikan efek berantai yang positif terhadap perekonomian masyarakat, terutama bagi warga di pedesaan melalui peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan pelaku usaha lokal. Bahwa ada penyelewengan, ada pelanggaran hukum bahkan, dan juga ada hal-hal yang lain, ketidaktransparan yang selama ini ada. Maka ini harus menjadi perhatian bagi saya, khususnya sebagai kepala baru, untuk supaya bagaimana ini kita bisa kita selesaikan. Tadi ini saya cerita aja, kalau yang lain kan sebetulnya saya sudah bicara ya di istana tadi, beberapa pandangan saya, tapi mungkin kalau boleh saya tambahkan adalah terkait arahan saya yang di atas pada tim. Ya, yang pertama, saya sampaikan kepada tim bahwa kita mengetahui dan kita tahu, kita menyadari ada persoalan dan kita harus, we have to run into the problem. Kita harus mau menyelesaikan persoalan, tidak boleh kita lari dari masalah. Maka saya ingin, ya, di sini ada yang barangkali menjadi pihak-pihak yang barangkali menjadi pihak yang diperiksa, kemudian diduga, ada juga sebagian yang sudah masuk, sudah sebagai tersangka, ada yang jadi saksi dan lain-lain. Maka saya ingin yang urusan hukum adalah urusannya penegak hukum. Maka kita menyerahkan sepenuhnya investigasi, kita menyerahkan sepenuhnya penyelidikan dan penyidikan kepada penegak hukum yang sedang menegakkan hukum terkait tata kelola yang kemarin kita hadapi. Dan intinya, saya sebagai kepala badan yang baru, kita support apapun yang menjadi kebutuhan dalam penegakan hukum kita akan berikan. Namun kita tidak boleh kemudian, maksud saya sampaikan kepada tim, kita tidak boleh kemudian tenggelam terhadap sikap pesimisme dan kemudian kita tidak bersemangat dalam melaksanakan pengabdian ini. Jadi saya ingin tim saya yang tadi itu, yang punya kasus hukum, mungkin yang dari saksi, mungkin yang dari tersangka dan lain-lain, diikuti proses. Ya, dan kita tidak akan, kita siap full support untuk penegakan hukum, tapi bahwa tim ini, Badan Gizi ini harus terus tetap bekerja dengan optimal.
Maka saya ingin mengajak kepada seluruh tim untuk kita jangan larut terhadap pesimisme dan kesedihan ini. Jadi harus optimis, kita bisa selesaikan persoalan ini, dan kita yakin bahwa program ini baik dan bisa tata kelolanya kemudian kita perbaiki. Yang tadinya gelap harus jadi terang, yang tadinya mungkin nggak transparan harus transparan, yang tadinya mungkin manual tergantung sama person-person orang-orang tidak boleh lagi tergantung sama person-person, harus bisa by system, trust in system gitu, saya mengatakan. Kalau tadinya mungkin semua sesuai arahan si ini, sesuai arahan si itu, nggak ada. Kita sesuai dengan juklak-juknis aturan dan sistem yang kita bangun, kita mengarah ke sana. Jadi saya mohon doa, mohon dukungan. Tentu saja ini tidak bisa overnight kemudian besok beres semua. Dan tentu saja saya khususnya bersama dengan tim semua siap mendengar masukan, siap mendengarkan satu informasi, input dari manapun, dari siapapun, termasuk dari awak media. Kalau ada misalnya dapur kok nggak benar misalnya, segera laporkan, kita langsung investigasi. Kita ingin menegakkan yang benar, kita tegakkan. Yang baik juga harus kita, jangan sampai 1-2 salah kemudian dianggap yang lain juga keliru. Saya ingin menyemangati tim saya, tidak boleh larut terhadap kesedihan, dan kita siap untuk menyelesaikan persoalan. Dan saya tentu saja mendengarkan sekali lagi inputan masukan dari semua stakeholder, semua, ya, dari mulai internal kita, dari mulai mitra, dari mulai siapapun itu, untuk supaya tata kelola ini bisa terlaksana dengan baik. Kalau misalnya ada yang atas nama kritik kemudian kritiknya sama dengan misalnya hentikan atau bubarkan MBG, bubarkan BGN, saya kira itu bukan kritik, bukan ranah kami untuk hentikan atau membubarkan BGN. Ya, makan bergizi adalah tender politiknya Presiden Prabowo. Direncanakan jauh-jauh hari, disampaikan di momen kampanye, dan kemudian beliau terpilih jadi presiden. Sehingga yang kita lakukan fokusnya adalah perbaikan tata kelola, menyediakan gizi yang baik dan aman bagi anak-anak kita, bagi ibu hamil, menyusui, dan lansia, dan memberikan efek positif terhadap perekonomian khususnya berada di desa-desa. Ini adalah program dari rakyat dan akan diberikan kepada rakyat.